Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok 1 memaparkan materi terkait dengan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Perkenalkan beberapa anggota kelompok kami, kelompok 1, yakni terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Eva Nanda Jalmayael dengan NIM belakang 045. Kemudian yang kedua ada Natasha Devana Beartarigan dengan NIM belakang 074. Yang ketiga ada saya sendiri, Dinda Cahenovianti dengan NIM belakang 124. Kemudian yang keempat ada Dival Tilsyuhada dengan NIM belakang 171. Dan yang terakhir ada Natasha Mahendri Haliza dengan NIM belakang 175. Tanggung jawab perusahaan mengenai K3 sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang di tempat kerja perlu pula terjamin keselamatannya. Kemudian K3 sendiri merupakan arti dari keselamatan dan kesehatan kerja, yakni sebuah program yang dirancang untuk melindungi pekerja serta pengusaha dengan cara mencegah serta mengantisipasi adanya kecelakaan kerja, resiko kerja, serta munculnya penyakit yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan tersebut. K3 sendiri dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada mampu menjadi faktor yang menunjang keberhasilan serta meningkatkan produktivitas kinerja pegawai atau pekerja. Mengenai tanggung jawab perusahaan terkait dengan K3. Dalam pelaksanaan K3, organisasi atau perusahaan dan semua orang yang terlibat di dalamnya memiliki beberapa tanggung jawab yang harus mereka penuhi demi terciptanya program K3 yang berjalan efektif serta mampu membuat lingkungan kerja menjadi aman dan nyaman. Berikut merupakan beberapa organisasi di dalam perusahaan beserta dengan tanggung jawabnya. Yang pertama, beberapa tanggung jawab dari manajemen organisasi, yakni yang pertama menetapkan kebijakan K3 secara jelas dan berkomitmen demi melindungi karyawan. Kemudian yang kedua, yakni mengalokasikan sumber daya yang memadai demi berjalannya program K3 dengan efektif. Yang ketiga, menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program K3. Lalu yang terakhir, yakni mengontrol kepatuhan karyawan perusahaan terhadap prosedur serta standar K3 yang telah ditetapkan. Hal ini yakni tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Departemen K3. Yang pertama adalah merancang, merealisasikan, serta mengawasi jalannya program K3 dalam lingkungan kerja. Yang kedua yakni melakukan identifikasi resiko, evaluasi resiko, dan melakukan pengendalian resiko. Yang ketiga yakni mengkoordinasikan pelatihan terkait K3 bagi para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yakni memberikan fasilitas atas lancarnya program K3 dengan mengadakan bimbingan teknis dan saran terkait K3 pada departemen lainnya. Yang terakhir yakni menangani adanya insiden yang terjadi dalam suatu perusahaan dan melakukan penyelidikan terkait kecelakaan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tanggung jawab dari manajer dan supervisor. Nah, tanggung jawab dari manajer dan supervisor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memastikan pengimplementasian kebijakan serta prosedur K3 yang telah dirancang di bawah pengawasan. Yang kedua, memastikan karyawan dan pekerja menerima pelatihan K3 dengan tepat. Ketiga, memastikan pemantauan serta pengawasan terhadap praktik K3 yang dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat itu mengidentifikasi serta melaporkan resiko ataupun situasi yang dapat memiliki potensi membahayakan pekerja. Setelah tadi ada tanggung jawab dari manajer dan supervisor, yang keempat ini ada tanggung jawab dari karyawan itu sendiri. Terdapat 5 tanggung jawab yang perlu karyawan lakukan. Yang pertama itu menaati aturan serta prosedur K3 yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaporkan kondisi atau perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang ketiga, menggunakan peralatan pelindung diri atau APD secara benar. Yang keempat, berperan aktif dalam pelatihan K3 dan meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan kerja terkait praktik keselamatan kerja. Dan yang kelima, melaporkan insiden K3 atau kecelakaan yang terjadi. Yang terakhir, ada tanggung jawab dari Komite K3. Terdapat 4 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Komite K3. Yang pertama itu membantu proses perancangan dan pengimplementasian program K3. Yang kedua, meninjau pelaksanaan K3 secara rutin. Yang ketiga, melakukan identifikasi resiko dan merekomendasikan terkait pengendalian resiko.
Dan yang keempat itu memberikan fasilitas komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait K3. Dan itulah kelima tanggung jawab perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, setelah mengetahui apa aja sih tanggung jawab perusahaan mengenai K3, sekarang kita pelan-pelan mengetahui upaya supervisi K3 yang terkontrol. Menurut Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada tahun 1994, perusahaan yang mempekerjakan 5 orang atau lebih harus memiliki kebijakan keselamatan tertulis. Dikarenakan pengusaha dan manajer senior bertanggung jawab atas pengendalian perusahaan, maka hampir semua perusahaan memiliki beberapa bagian undang-undang kebijakan yang berlaku. Memiliki kebijakan keselamatan akan membantu perusahaan mengatur kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, sehingga karyawan menaati hukum. Strategi dan kebijakan keselamatan perusahaan harus dibuat oleh pengusaha dan manajer senior. Mereka memiliki beberapa tugas penting nih, seperti membuat pekerjaan aman, berbicara atau berkonsultasi dengan karyawan, memilih orang untuk membantu kesehatan dan keselamatan, memberikan pengawasan memadai, memberikan informasi petunjuk dan pelatihan, serta melacak dan mengevaluasi hasil kesehatan dan keselamatan. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja membentuk dasar kebijakan keselamatan. Kebijakan ini terdapat 3 bagian utama, yakni pernyataan tujuan umum, organisasi, dan pengaturan. Sekarang kita bahas yang pertama, yakni pernyataan tujuan umum yang memiliki 3 poin, di mana yang pertama adalah sebagai pemberi kerja. Perusahaan harus membuat komitmen yang luas terhadap kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang kedua, bertanggung jawab atas K3, di mana orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas perusahaan harus bertanggung jawab atas masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Pernyataan tersebut harus ditandatangani dan distempel oleh orang yang bertanggung jawab atas perusahaan. Yang ketiga, yakni pernyataan umum dari perusahaan, di mana kata-kata dari pernyataan umum diserahkan oleh perusahaan, karena ini adalah kebijakan perusahaan. Nah, sekarang kita bahas organisasi, di mana yang pertama ada membuat daftar tanggung jawab. Jadi di sini pengusaha atau manajer senior harus membuat daftar tanggung jawab kesehatan dan keselamatan yang nantinya akan diurus oleh orang-orang di perusahaan. Misalnya orang-orang dan tugas mereka. Yang kedua ada menjelaskan siapa sih yang bertanggung jawab dan untuk apa. Di sini pengusaha atau manajer senior harus menjelaskan kepada mereka yang bertanggung jawab dan untuk apa sih tanggung jawab itu. Yang ketiga ada peraturan tertulis diputuskan, di mana ketika bagian selanjutnya dari kebijakan yang dikenal sebagai pengaturan tertulis, sebagian besar tanggung jawab kesehatan dan keselamatan akan diputuskan. Yang keempat, memberikan arahan tentang bagaimana memenuhi tanggung jawab. Perusahaan di sini harus memberikan arahan nih tentang bagaimana sih memenuhi tanggung jawab ini. Bagian pengaturan dari polis adalah tempat terbaik untuk melakukan ini. Yang ketiga ada pengaturan. Pada bagian ini, manajer senior atau pengusaha menjelaskan tindakan yang harus diambil perusahaan untuk memenuhi peraturan dan mencegah kecelakaan di tempat kerja. Terdapat 3 bagian utama nih, yakni yang pertama, peraturan kesehatan dan keselamatan atau peraturan K3, di mana undang-undang dan peraturan khusus yang berlaku di tempat dan bidang pekerjaan tentang kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, bahaya dan resiko, di mana rincian bahaya yang terkait dengan aktivitas bisnis dan resiko cedera yang terkait dengan bahaya tersebut. Yang ketiga, ada metode pengendalian. Hal ini merupakan tentang bagaimana sih mencegah atau mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Perusahaan harus menjelaskan apa yang dilakukan untuk membuat tempat kerja menjadi aman. Oke, karena tadi udah tahu ya pengaturan apa aja sih yang harus dipenuhi dan diambil oleh perusahaan, sekarang kita juga harus tahu nih poin untuk memulai pengaturan tersebut. Jadi yang pertama ada perusahaan harus menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk membuat tempat kerja menjadi aman. Manajer dan karyawan harus memahami kebijakan keselamatan dan mengetahui tugas mereka dalam bidang kesehatan dan keselamatan.
serta bagaimana mereka diharapkan memenuhi tugas tersebut. Yang kedua, ada semua dokumen yang berkaitan dengan kebijakan keselamatan harus dirujuk secara akurat dan mudah ditemukan. Kalau sulit ditemukan kan juga bakal kitanya yang susah ya. Yang ketiga adalah memastikan bahwa informasi yang tepat diberikan kepada orang yang tepat pula. Mengelola kesehatan dan pelatihan karyawan harus mencakup kebijakan dan keselamatan dan memastikan bahwa informasi yang tepat diberikan kepada orang yang tepat pula. Jangan hanya memberi karyawan kebijakan keselamatan dan berharap mereka membacanya. Mereka tuh mungkin tidak akan melakukannya. Nah, baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai tanggung jawab perusahaan tentang K3 dan juga upaya supervisi terhadap K3 yang terkontrol, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketersediaan informasi, instruksi, dan juga pelatihan. Apa aja sih pentingnya untuk menyediakan informasi K3 bagi perusahaan? Lalu siapa saja sih yang membutuhkan informasi ini dan juga apa saja sih informasi yang tercakup di dalamnya? Kita akan membahas ini satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai siapa saja sih yang membutuhkan informasi mengenai K3 ini. Tentunya kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa pada lingkungan kerja, keselamatan merupakan hal yang utama dan yang paling penting untuk diperhatikan oleh semua orang yang terlibat atau yang berada di tempat kerja tersebut, baik pekerja atau staf, pengunjung maupun masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tempat kerja, pengawas, maupun kontraktor ya teman-teman. Jadi semua orang yang berada di area kerja tersebut harus memperhatikan dan mendapat informasi mengenai K3. Selain itu teman-teman juga perlu diketahui bahwa upaya memberikan informasi atau pengarahan tentang K3 ini akan dirasa cukup jika dilakukan dengan perusahaan yang memiliki skala kecil ya teman-teman. Artinya tidak banyak karyawan sehingga resiko terjadinya kerusakan atau kecelakaan ataupun terjadinya penyakit ini minim. Namun teman-teman akan berbeda halnya jika perusahaan ini berskala lebih besar, karena ketika semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak SDM yang terlibat atau yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, sehingga hal itu juga meningkatkan risiko atau bahaya terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan penyakit. Oleh karena itu teman-teman, diperlukan adanya suatu pelatihan selain daripada diberikan pengarahan atau sekedar informasi. Nah teman-teman, sebelum diberikan pelatihan, sangat disarankan dan diwajibkan untuk seseorang atau pekerja atau siapapun manusia yang terlibat atau berada di area pekerjaan mengetahui informasi-informasi dasar tentang K3. Apa saja informasi-informasi dasar yang diperlukan, yang perlu diketahui adalah yang pertama, siapa saja yang beresiko paling besar mengalami kecelakaan dan bagaimana seseorang dapat mengalami hal tersebut, termasuk harus mengidentifikasi, harus mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan prosedur yang aman, bagaimana cara untuk mengoperasikan atau menggunakan alat dengan teknik yang benar untuk meminimalisir bahkan menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat adalah langkah apa yang harus diambil sebagai bentuk tindakan darurat jika terjadi kecelakaan maupun kondisi urgent, kondisi yang genting, misalnya kebakaran. Selain daripada hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan mengenai siapa, bagaimana, lalu langkah apa, selanjutnya kita harus memperhatikan tentang prosedur apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika terjadi hal-hal yang darurat. Nah, bagaimana sih tata cara melapor ketika dalam kondisi kecelakaan atau berada di kondisi bahaya? Selain itu, informasi penting yang juga harus diketahui dan dipahami oleh semua orang yang terlibat di tempat kerja adalah kesadaran serta tanggung jawab untuk tetap mematuhi K3. Jadi sangat penting ya teman-teman agar semua orang yang berada di area pekerjaan tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan selamat dan aman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa program pelatihan K3 ini memiliki manfaat atau peran yang sangat penting terutama dalam perusahaan dengan skala besar. Perusahaan skala kecil juga diperkenankan dan juga disarankan untuk memberikan pelatihan.
Namun yang paling membutuhkan pelatihan adalah perusahaan dengan skala besar. Karena apa? Kita mengingat resiko dan bahaya yang lebih tinggi. Seperti di perusahaan yang bergerak di bidang industri maupun manufaktur untuk mengurangi resiko kecelakaan, resiko serangan penyakit, maupun untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja perusahaan. Nah, teman-teman, di pelatihan ini ada banyak jenis program yang dapat diikuti. Di sini saya menyebutkan 3 contoh yang dapat atau sering digunakan. Yang salah satunya adalah bekerja dengan aman. Pelatihan ini diselenggarakan 1 hari dan sudah terakreditasi oleh IOS. Lalu yang kedua adalah program mengelola atau pelatihan mengelola dengan aman yang dilakukan selama 5 hari. Lalu yang juga umum dan sering dilakukan adalah pelatihan K3 level 2 ya teman-teman. Nah, pelatihan K3 level 2 ini juga sudah terakreditasi oleh NEBOS. Namun perlu diperhatikan juga teman-teman, apabila kondisi internal perusahaan tidak memiliki kecakapan atau kapabilitas untuk melakukan K3 karena tidak semua perusahaan ini mampu menyelenggarakannya ya teman-teman, disarankan untuk menggunakan atau memanfaatkan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga adalah organisasi eksternal atau perusahaan eksternal yang mampu memberikan pelatihan yang sudah berpengalaman sesuai dengan keahlian dan bidang yang relevan. Ingat ya teman-teman, pihak eksternal yang mampu memberikan pelatihan. Mampu memberikan pelatihan ini termasuk sudah mengetahui apa aja sih dan bagaimana cara-cara untuk bekerja sesuai dengan K3. Jadi sudah punya lisensi ya teman-teman untuk memberikan pelatihan. Selain daripada 3 pelatihan yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, ada juga 1 pelatihan yang disebut dengan skema paspor yang sering dan umum digunakan dalam pelatihan K3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paspor keselamatan, kesehatan, dan lingkungan? Serta apa tujuannya, apa manfaatnya, apa fungsinya, dan bagaimana sih bentuknya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan adanya paspor dapat menunjukkan bahwa seseorang sudah melakukan pelatihan K3 dasar atau pelatihan kesadaran tentang kesehatan, keselamatan, serta lingkungan yang mutakhir. Dan perlu diketahui juga teman-teman, ketika seseorang telah memiliki paspor K3, dia juga mendapat selingan mata pelajaran yang masih relevan dengan kebutuhan K3. Mata pelajaran lain ya teman-teman tentunya selain K3, namun masih relevan. Lalu yang kedua adalah fungsi paspor. Fungsi paspor salah satunya sebagai alat aksesibilitas bagi pekerja. Maksudnya bahwa dengan adanya paspor, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan proses controlling siapa saja yang dapat masuk, siapa yang dapat keluar dari area kerja perusahaan. Karena apa? Karena hanya pekerja yang diizinkan untuk memasuki lingkungan kerja yang sudah memiliki paspor. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika seorang pekerja memiliki paspor, maka dia memiliki akses untuk melakukan mobilitas di lingkungan kerja tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada bentuk paspor. Bentuk paspor ini mirip dengan kartu kredit ya teman-teman. Terbuat dari keping plastik yang kuat, jadi seperti ATM, disertai dengan foto dan bukti tanda tangan seperti KTP. Nah, bentuk paspor ini juga beragam dan banyak juga, sudah banyak ya teman-teman, paspor yang memiliki keamanan ganda atau fitur ganda yang lebih mutakhir untuk membuktikan keasliannya, misalnya dengan adanya hologram ya teman-teman. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa seorang pekerja dapat atau bisa memiliki lebih dari 1 paspor. Jadi bisa berkemungkinan dia memiliki 2 atau 3 paspor tergantung mereka telah menyelesaikan pelatihannya dan ketika mereka bekerja di lebih dari 1 industri. Nah, dengan adanya paspor ini akan membantu mobilitas seorang pekerja atau perpindahan tempat dari satu industri ke industri lain, karena dengan adanya paspor ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan pelatihan dasarnya teman-teman. Nah, hal yang perlu untuk diperhatikan lagi adalah bahwa pemegang atau pemilik paspor ini adalah pekerja, bukan majikan. Di sini cukup jelas ya teman-teman bahwa yang memiliki paspor adalah pekerja, bukan majikan. Juga kita perlu sadari bahwa paspor ini memiliki urgensi karena paspor adalah langkah awal atau langkah dasar dalam suatu pelatihan kerja
untuk kualifikasi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Lalu, pada beberapa skema, sertifikasi ini dapat beroperasi juga seperti paspor. Lantas, ketika pekerja sudah melakukan pelatihan K3 dan mendapat paspor, apakah tanggung jawab mereka mengecil? Apakah mereka boleh melakukan pekerjaannya sesuka hati? Tentu saja tidak ya teman-teman. Karena kita ketahui justru pemegang paspor inilah yang memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa saja itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahwa para pemegang paspor ini harus mengetahui ya teman-teman, resiko dan bahaya yang mungkin akan dihadapi, yang mungkin terjadi saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua adalah mengetahui resiko dan bahaya yang dihadapi bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Jadi harus paham bahaya dan resiko apa sih yang mungkin akan timbul untuk orang lain yang berada di sekitar atau berada di area tempat mereka bekerja. Lalu yang ketiga adalah para pemilik paspor ini wajib paham cara untuk mengenali resiko atau bahaya yang akan terjadi. Jadi yang pertama tadi untuk mengetahui resiko dan bahaya bahwa itu akan terjadi di dirinya sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga ini adalah cara untuk mengenali potensi bahaya dan resiko tersebut. Selain itu, pemegang paspor ini juga dituntut untuk mampu menilai tindakan yang harus diambil. Jadi apa yang harus saya ambil jika saya sudah mengenali akan ada bahaya ini, akan ada resiko ini. Apa yang akan saya lakukan untuk mengurangi, untuk mengendalikan, bahkan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab para pemegang paspor ini adalah mengetahui cara untuk mengontrol bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu ada tanggung jawab akan keselamatan diri. Keselamatan diri yang utama dan yang pertama ya teman-teman. Baru keselamatan terhadap lingkungan atau orang yang bekerja yang terlibat bersamanya saat itu. Lalu yang ketujuh ada tanggung jawab bahwa pekerja paspor ini diharuskan mengetahui letak mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan aman. Jadi di mana saya dapat mengetahui informasi mengenai K3 ini? Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah para pemegang paspor ini memiliki tanggung jawab untuk memahami cara dan mematuhi sistem kerja. Jadi pemegang paspor ini wajib patuh terhadap SOP atau prosedur perusahaan yang digunakan ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya atau melakukan pekerjaannya agar mereka dapat bekerja secara aman dan selamat. Nah, informasi yang tidak kalah penting yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah paspor ini bukanlah suatu cara yang dipakai untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui seorang pekerja ini berkompeten atau tidak dalam bidang pekerjaannya ya teman-teman. Karena pada dasarnya paspor ini akan diperoleh ketika seseorang telah menyelesaikan pelatihan K3. Bukan untuk mengetahui kompetensi apakah dia mampu dalam bidang pekerjaan ini atau tidak, bukan gitu ya teman-teman. Lalu, paspor ini bukanlah pengganti dari penilaian suatu resiko. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ketika seseorang memiliki paspor, bukan berarti resiko yang akan dihadapinya hilang begitu saja atau mengecil, tetapi tetap sama saja memiliki risiko, hanya saja dia dapat mengetahui apa sih cara yang akan saya lakukan ketika saya menghadapi resiko dan bahaya ini itu. Lalu yang ketiga adalah paspor bukan alat persetujuan dari kontraktor untuk pekerja dapat melakukan pekerjaannya teman-teman. Jadi fungsi utamanya bukan sebagai alat perjanjian kerja ya teman-teman, bukan sebagai alat untuk mendapatkan izin. Nah, lalu yang keempat adalah bahwa paspor ini tidak diwajibkan dan tidak diatur oleh hukum, jadi sifatnya lebih bebas karena paspor ini merupakan pelatihan yang dimana pelatihan akan diberikan jika ada kebutuhan atau ada kepentingan yang mendasarinya ya teman-teman. Lalu kita juga ketahui bahwa paspor ini ketika seseorang memiliki paspor, dia tidak diperkenankan untuk memberikan alasan atau mengabaikan pemberian informasi spesifik lokasi. Maksudnya bagaimana?
ketika dia mengetahui atau sudah mendapat paspor dan dia diberikan suatu informasi mengenai K3, dia tidak boleh mengabaikannya meskipun dia sudah memiliki paspor. Lalu yang terakhir adalah bahwa ketika seseorang memiliki paspor, bukan berarti orang tersebut dapat mengganti manajemen lokasi yang efektif sesuai dengan kemauan mereka. Jadi ketika seseorang sudah memiliki paspor, mereka tidak boleh semena-mena, mereka tidak boleh sok tahu, karena tetap akan ada bahaya dan risiko yang mengintai mereka. Lantas, ketika para pekerja sudah mendapatkan informasi, pelatihan mengenai K3 maupun sudah mendapat paspor, apakah risiko terjadinya kecelakaan atau bahaya di perusahaan tempat mereka bekerja berkurang? Tentu saja tidak ya teman-teman. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memantau dan meninjau kinerja kesehatan serta keselamatan. Nah, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memantau dan meninjau kinerja mereka? Ada beberapa langkah yang dapat diambil ya teman-teman. Yang pertama yaitu prosedur pelaporan bahaya. Perlu diketahui bahwa di setiap tempat kerja pasti ada atau terdapat kondisi yang buruk atau kondisi cacat, mungkin dari peralatan, mekanismenya, maupun dari sistem perusahaan tersebut, sehingga akan ada kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu, semakin dini, semakin cepat perusahaan menyadari adanya kondisi tersebut, kondisi yang kurang baik, maka harus segera mungkin dilaporkan. Nah, melaporkan ini dapat melalui prosedur formal maupun prosedur informal ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika perusahaan mendapat laporan, perusahaan ini harus cepat sigap dalam bertanggung jawab atau mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi, mencegah, dan mengendalikan dampak yang akan terjadi. Jadi sebelum kecelakaan terjadi, para pelapor ini harus melaporkan sesegera mungkin kondisi yang mereka temui di lapangan agar dapat dilakukan pencegahan. Yang kedua adalah inspeksi tempat kerja. Apa yang dimaksud inspeksi tempat kerja? Inspeksi tempat kerja merupakan agenda wajib dan rutin yang dilakukan untuk memeriksa tempat kerja. Agenda rutin dan wajib yang dilakukan untuk memeriksa lingkungan mereka bekerja. Karena dengan adanya inspeksi ini, kemungkinan bahaya dan risiko akan terdeteksi lebih awal daripada hari kerja normal. Dan ini bersifat preventif ya teman-teman. Jadi sebelum terjadi kecelakaan, sebelum terjadi bahaya, dilakukan inspeksi untuk mendeteksi. Sehingga akan lebih cepat ditemukan pencegahan dan penanganannya teman-teman. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan tentang 2 langkah atau 2 strategi preventif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, lantas bagaimana jika perusahaan tersebut tetap mengalami kecelakaan atau mengalami kerugian akibat keteledoran? Maka yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi. Investigasi ini berguna untuk mengidentifikasi mengapa dan bagaimana kecelakaan dapat timbul, seberapa sering kecelakaan ini dapat terjadi, dan apakah akan ada pola berulang dan pola berkembang dari kecelakaan ini di masa mendatang. Investigasi ini juga diperlukan untuk mengukur tingkat keakuratan penyebab. Jadi untuk mengetahui faktor mengapa sih ada kecelakaan ini, apa aja sih yang mendasarinya, dan bagaimana cara untuk menghindarinya di masa mendatang. Nah, selain itu teman-teman, ada juga strategi kuratif yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu dengan audit kesehatan dan keselamatan. Audit ini berupa praktik kerja yang dilakukan secara rinci atau tinjauan setiap 2-3 tahun sekali. Audit ini adalah cara bagaimana perusahaan mematuhi sistem keselamatan kerja dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Untuk memperoleh hasil audit yang valid dan efektif, maka diperlukan adanya tenaga profesional teman-teman. Karena tidak semua perusahaan ini mampu melakukan audit secara mandiri, maka diperlukan seseorang yang profesional dalam kesehatan maupun keselamatan yang berkompeten dan independen. Selain itu teman-teman, akan dibahas di next slide.
Nah, selain daripada 4 strategi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan pada slide-slide sebelumnya, ada satu strategi yang tidak kalah penting dan wajib dilakukan oleh perusahaan guna mencegah atau mengurangi tingkat resiko terjadinya kecelakaan maupun bahaya di tempat kerja. Strategi tersebut berupa tinjauan kebijakan keselamatan yang harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dari masa ke masa. Karena apa? Karena perusahaan ini dapat berkembang, mengalami peningkatan ataupun penurunan dari waktu ke waktu ya teman-teman, mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Nah, apa sih pentingnya untuk melakukan tinjauan ini? Tinjauan ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan perusahaan masih relevan atau tidak dengan suasana atau dengan dinamika yang terjadi saat ini di perusahaan tersebut maupun di masa mendatang. Apakah kebijakan tersebut atau regulasi itu memerlukan evaluasi, memerlukan perubahan atau memerlukan perbaikan. Saat perusahaan melakukan perubahan yang signifikan pada organisasi, sistem maupun bisnisnya, maka kebijakan juga harus turut direvisi. Baik, materi yang selanjutnya adalah sistem manajemen K3. Di sini saya akan menjelaskan konsep umum mengenai standarisasi sistem manajemen K3 oleh auditor luar guna meningkatkan value, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan organisasi. Kepercayaan yang saya maksud di sini adalah ketika sebuah organisasi sudah memiliki standarisasi sistem manajemen K3 oleh auditor luar, maka orang lain terutama klien akan memiliki kepercayaan lebih atas organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sebuah organisasi dapat lolos kualifikasi dari auditor tersebut. Jika organisasi tersebut lolos, maka dapat disimpulkan organisasi tersebut adalah organisasi yang kredibel. Kenapa bisa kredibel? Karena pengalaman saya ketika bersekolah di SMK yang memiliki standarisasi ISO, saya mengetahui ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah saya agar mendapatkan standarisasi tersebut. Standarisasi K3 ada apa aja sih? Menurut buku Hughes Bersaudara dengan judul Easy Guide to Health and Safety, dikatakan bahwa ada 4 standarisasi K3 yang pernah ada, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah ISO 9001. Standarisasi ini didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus pelanggan yang kuat, motivasi dan implikasi manajemen kerja, serta pendekatan proses dan perbaikan berkelanjutan. Penggunaan ISO 9001 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan produk dan layanan yang konsisten dan berkualitas baik, yang pada akhirnya akan membawa banyak manfaat bagi bisnis tersebut. Yang kedua adalah OSAS 18001. Standarisasi ini membantu organisasi mengelola risiko K3 dengan efektif. Standarisasi ini juga dapat diintegrasikan dengan standarisasi lain seperti ISO 9001. Pendekatan standarisasi ini mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. 4. Penerapan standarisasi ini mencakup perlindungan pekerja dari bahaya kerja, pematuhan terhadap peraturan, membangun kepercayaan konsumen, dan dokumentasi yang baik. Yang ketiga adalah ILO OSHA 2001. Standarisasi ini dikembangkan oleh Organisasi Buruh Internasional sebagai alat praktis untuk membantu organisasi dan lembaga yang memiliki keterlibatan dalam K3 guna mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja K3. Pedoman ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disetujui secara internasional dan pastinya telah diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Pedoman ini menyajikan pendekatan dan alat praktis yang dapat membantu organisasi, lembaga nasional yang berkompeten, pengusaha, pekerja, dan mitra sosial lainnya dalam membangun, menerapkan, dan meningkatkan sistem manajemen K3. Tujuannya adalah untuk mengurangi cedera, penyakit terkait pekerjaan, insiden, dan kematian di tempat kerja. Sedangkan yang terakhir adalah ISO 45001. Standarisasi ini adalah standarisasi internasional terbaru untuk sistem manajemen K3. Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan K3 di tempat kerja dengan fokus pada identifikasi risiko, pengendalian risiko, pelaporan insiden, dan pembentukan budaya keselamatan yang kuat. Standarisasi ini berlaku untuk berbagai jenis organisasi dan sektor, termasuk perusahaan, pemerintah, dan lembaga non-profit sekalipun, serta organisasi dengan berbagai ukuran, baik kecil maupun besar. Standarisasi ini juga menggunakan pendekatan yang sama dengan OSHA 18001. Implementasi ISO ini membawa manfaat seperti pengurangan cedera kerja, peningkatan produktivitas, kepatuhan hukum, pengurangan biaya insiden, dan perbaikan citra perusahaan. Membantu organisasi memenuhi peraturan dan hukum terkait kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah operasional mereka.
Sedangkan untuk penilaian sertifikasi sendiri, organisasi dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi ISO ini melalui proses audit oleh lembaga sertifikasi independen. ISO ini adalah alat yang penting untuk mengelola kesehatan dan keselamatan kerja dengan lebih efektif, memberikan prioritas pada keselamatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.